Ibu bapak dan saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, Shalom. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Dan hari ini Sabtu 10 September 2022 kita akan kembali berjumpa dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari masuk ke dalam keheningan, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita tertuju kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Sabtu 10 September 2022, diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 2 Musa bidu 20 ayat 12. Ikon pasangapomu natorasmu, asalelik kumangolu di tano nanelihon di Jehovah debatam Tuho. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian firman Tuhan. Hormati ayah dan ibumu. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, di sepanjang kehidupan kita selalu diingatkan untuk membangun etika. Iman kita, ajaran yang kita terima, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mewujudkannya seturut dengan kehendak Tuhan, itulah etika. Bapak Ibu, dalam nas kita hari ini kita diingatkan akan dekaloh etis, hukum Taurat, yang menjadi petunjuk etis bagi umat Israel dan bagi orang percaya sepanjang masa. Bagaimana berperilaku, bagaimana berbuat, bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Hukum Taurat menjadi pedoman hidup, menjadi petunjuk hidup, menjadi rambu-rambu yang harus diikuti kalau seseorang memang sungguh-sungguh mau berjalan di lajur yang benar, di jalan yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, hukum Taurat ini adalah hukum ilahi, divine law. Karena orang Israel percaya hukum ini adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada umatnya di dalam kasih-Nya. Dengan satu maksud, dengan satu tujuan. Supaya umatnya senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Agar di dalam berjalan di jalur yang benar itu, mereka boleh sampai ke tujuan yang sedang mereka perjuangkan. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, hari ini satu dari petunjuk etis itulah yang mau diingatkan kembali kepada kita, yaitu titah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu
kepadamu. Bapak Ibu, titah kelima ini diharapkan menjadi pedoman, menjadi dasar bagi setiap orang percaya membangun relasi, interaksi di tengah-tengah keluarga. Mengapa ini sangat penting? Karena bagi orang Israel dan juga bagi kita semua, keluarga adalah lembaga pertama dan terutama dalam hubungan sosial. Itu sebabnya orang Israel selalu berjuang untuk membangun sebuah keluarga yang sehat. Karena dari lembaga inilah, dari keluarga inti nuklear family inilah akan diproduk anak-anak yang takut akan Tuhan, para pemimpin bangsa, para pejuang yang boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Saudara-saudaraku, dalam titah kelima ini diingatkan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayah dan ibu adalah wakil Tuhan di dunia. Ayah dan ibu adalah pemimpin keluarga. Ayah dan ibu harus menjadi role model di tengah keluarga. Karenanya saudara-saudaraku, kita harus menghormatinya. Cara kita menghormatinya ialah menuruti segala petunjuk, segala saran, segala perintahnya di dalam ketulusan, di dalam kejujuran, sebagai buah dari iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam nas kita ditegaskan bahwa orang yang mau menjunjung tinggi rasa hormat kepada orang tua, kepadanya akan diberikan umur yang lanjut, hidup yang sejahtera, hidup yang nyaman di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadanya. Sejarah membuktikan, Bapak Ibu, umat Israel sangat menjunjung tinggi titah kelima ini. Etika di tengah masyarakat yang dimulai dari tengah-tengah keluarga selalu dipelihara hingga setiap anak patuh, taat kepada orang tuanya. Ibu, Bapa, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. Dalam melakoni segala aktivitas kita, marilah kita mengingat bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Dan kalau kita mau perluas ini, kita harus menghormati orang yang lebih tinggi dari kita, orang yang lebih tua dari kita, senior kita, atasan kita, orang yang kita junjung tinggi. Itulah etika yang harus kita bangun. Dan etika ini harus membumi, harus kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, cara kita menghormati ialah kita harus selalu mendengar petunjuk, nasihat dari orang tua kita, dari senior kita, dari orang yang lebih dewasa dari kita, dan kita melakukannya dengan tulus. Tidak ada unsur paksaan, dan itu boleh kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh melakukannya sebagai buah dari iman kita. Ibu, Bapa, dan saudara-saudaraku,
petunjuk etis ini sangat penting untuk kita. Mengapa, saudaraku? Zaman semakin maju. Semakin banyak orang yang tidak lagi mementingkan, yang tidak lagi mau tahu dengan tata krama, dengan kesopanan, dengan ketentuan menghormati orang yang lebih tinggi, menghormati orang yang lebih senior, yang lebih dewasa. Ada banyak orang yang egois. Ada banyak orang yang terlalu menonjolkan dirinya sendiri, lalu tidak peduli lagi dengan tata krama ini. Ini saatnya Bapak Ibu, kita harus menjunjung tinggi titah ini. Dan petunjuk etis ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa kehidupan kita masa kini Bapak Ibu sudah banyak dirongrong, dilanda oleh berbagai kejahatan, oleh berbagai perbuatan yang tidak benar. Sudah banyak anak yang tidak lagi hormat kepada orang tuanya. Sudah banyak anak yang tidak mau lagi mendengarkan nasihat orang tuanya. Dan bahkan sudah banyak anak yang berbuat perbuatan yang sadis kepada orang tuanya dan juga kepada orang yang lebih dewasa daripada dia. Bapak Ibu, marilah kita kembalikan pola hidup yang benar ini. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari rumah kita sendiri. Di tengah-tengah rumah kita sendiri Bapak Ibu, kita mendidik anak yang selalu hormat kepada ayah dan ibunya. Kita mendidik anak yang selalu hormat kepada abang dan kakaknya. Kita selalu mendidik orang yang selalu hormat kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih dewasa dari dia. Dengan pola hidup yang seperti itu, maka firman Tuhan ini boleh menjadi penghiburan bagi kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kenyamanan, hidup yang sejahtera, karena Tuhan akan memberkati kita. Bapak Ibu, marilah memohon kekuatan Tuhan untuk melakukan semuanya ini. Dibutuhkan kejujuran kita semua untuk melihat posisi kita di mana. Ketika kita memang di posisi yang paling junior, yang paling kecil, yang lebih rendah, mari Bapak Ibu dengan tulus, dengan sukacita membangun rasa hormat yang sehat. Tuhan memberkati kita untuk membangun keluarga yang sehat, untuk membangun relasi dan interaksi yang sehat dalam semua aras kehidupan kita. Selamat berkarya, selamat bekerja, Tuhan memberkati. Amin.